Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisa, masya Allah. Yang masih sulit, semoga Allah mudahkan. Yang lagi sakit sehat ya. Perubahan musim, awas jangan lupa minum air putih yang banyak karena kering ya cuy ya. Hokon nah. Terus, apa namanya, jaga kesehatan lah pokoknya, makan yang sehat-sehat ya, jangan makan gorengan terus, batuk terus, ngeklek terus. Aduh, ya ampun dulu, kalian belum selesai kerja ya, Kaisam alhamdulillah sudah selesai kerja cuy. Kaisam udah ngoceh, ada bahan gibah apa Kaisam? Kita tuh untuk memerangi jerat rentenir tuh ya gimana sih cuy caranya? Sekarang tuh harus berani ya. Karena kalian itu sudah dilindungi polisi Hong Kong ya. Ya walaupun ya kita ini kan salah ya nyemplungin paspor kita ke mereka gitu. Mencari mereka untuk pinjaman. Ini kan kadang mama tua kaplak ini kalau udah utang dikasih utang nggak bisa bayar kitanya keluar-keluar gitu kan. Help me gitu kan. Pura-pura ke KJRI, "Pak, paspor saya hilang," padahal di rentenir, iya kan. Nah, ini mental yang harus kita perbaiki bersama ya, cuy, ya. Nah, untuk itu, untuk kalian yang sudah terlilit hutang, terlilit rentenir, nggak usah khawatir. Karena polisi Hong Kong ini menghimbau, kalian kalau misalkan kalian sudah terjebak dengan rentenir, segera melaporkan ke polisi. Kayak Tisam ngasih tahu aja, itu disiarin di TV, bukan kayak Tisam yang ngomong. Kata polisinya tuh, "Kalau kalian sudah terlilit hutang rentenir begitu glubet-glubet ya, kalau kalian sudah banyak membayar, laporkan polisi." Entah itu pekerja migran, entah itu, apa namanya, perusahaan keuangan ya, yang bank-bank kecil itu kalau misalkan kalian diancam-ancam oleh debt collector mau naik, apalagi anarkis ya, laporkan polisi aja. Bukan kayak siapa yang ngomong, polisinya yang ngomong. Jadi maaf ya, bank-bank di luar sana ya yang nyekek nih teman-teman KSM berlebihan nih. Kata polisinya laporin aja. Semakin banyaknya laporan kalian, ini menjadikan investigasi untuk polisi untuk menindaklanjuti perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu mematuhi standar yang diberikan oleh Hong Kong itu sendiri ya cuy. Karena mereka itu sebenarnya berlisensi, memiliki izin untuk meminjamkan uang kepada kalian. Cuma dalam prakteknya mereka ini menerapkan sistem rentenir bunga jasa yang melebihi batas. Mau sampai kapan? Ya kan? Target mereka itu adalah domestic helper. Kita-kita ini yang butuh uang karena kita ini menurut apa namanya, penghasilan di Hong Kong ini yang paling rendah. Jadi targetnya mama tua kaplak di luar sana nih yang menjadikan target perusahaan-perusahaan keuangan dengan bermodus peminjaman uang. Wush. Nah hari ini ya cuy ya di TV ini sudah tertangkap 59 sindikat rentenir di mana, apa namanya, keuangan yang berputar ini sekitar 39 juta Hong Kong dollar, sekitar 78 miliar modal mereka. Nah, usianya ini sekitar 20 dan 72 tahun cuy. Jadi antara 20 ya pokoknya dari 59 orang yang ditangkap sindikat itu usianya antara 20 sampai 72 tahun. Nah, mereka ini menggunakan modus peminjaman uang. Targetnya ya domestic helper ini karena barang bukti yang disita polisi ini diantaranya ada paspor, kontrak kerja, terus uang 1 juta Hong Kong dollar sekitar 1 miliar ya yang mau dicairkan kepada kalian gitu. Terus handphone dan, beberapa jam tangan. Jadi modus mereka ini kalau kalian utang nih, gimana caranya uang ini nggak semuanya full dikasih ke kalian. Itu biasanya ditentukan biaya administrasi di awal ya yang begitu tinggi sama pembelian beberapa barang yang ditawarkan oleh peminjaman ini. Seperti adanya handphone, handphone yang dijual ke kalian. Kalau kalian mau pinjam ke sini saya potong dengan kalian harus membeli handphone, harus membeli jam tangan, harus membeli ini. Nah, ini sudah diendus oleh pemerintah Hong Kong, cuy. Nah, sudah ketangkap. Apakah ini bank yang mengutangkan kalian? Aduh 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 aduh.
Nah, jadi ya cuy ya, peminjaman seperti ini dengan modus supaya utangnya, duitnya nggak ke kalian semua dari nilai pinjaman. Misalkan pinjam 5.000 supaya gimana caranya 5.000 ini nggak jatuh ke kalian semua. Jadi memanfaatkan kebutuhan kalian. Jadi, "Oke, saya kasih utang kamu 5.000 nih, tapi kamu beli handphone ya, harganya 3.000. Jadi kamu cuma nerima 2.000 kan?" Nah ini, yang disebut sindikat rentenir. Walaupun perusahaan itu berlisensi, kalian wajib poking. Kalau misalkan sudah mengembalikan biaya pokok masih apa namanya, ditagihin terus ya cuy ya. Nah ini, yang tertangkap 59. Apakah ini adalah kantor perusahaan bank kecil yang menghutangkan kalian? Maybe yes, karena beberapa anak yang kayak Sam Edukasi yang mendapatkan ancaman debt collector yang naik dengan merampas handphone ya cuy ya, itu kayak Sam selalu, "Kamu sudah bayar bunga jasanya belum? Sudah bayar pokok hutangnya belum? Kalau sudah kamu report polisi." Udah selesai, laporkan kalau misalkan saya diancam-ancam dengan bunga yang tinggi. Walaupun ya, perusahaan peminjaman itu berdalih kalau misalkan, "Loh, kan dia utang udah tahu perjanjiannya seperti itu, tapi dia utang." Nah, inilah yang diedukasi oleh pemerintah Hong Kong itu bahwa peminjaman seperti ini wajib kalian report polisi karena ini sudah masuknya rentenir dan menipu daya pekerja migran, domestic helper ya, cuy, ya. Jadi target mereka itu domestic helper. Jadi sudah ditangkap ya, cuy, ya, debt collector ilegal ya dan peminjaman uang dengan barang bukti 1 juta Hong Kong dollar, beberapa handphone baru yang mau dijual ke kalian, dan beberapa jam tangan di situ, ada paspor dan ada kontrak kerja. Jadi menggunakan dokumen, apa namanya, pribadi. Bukan hanya itu ya cuy ya, pemerintah juga menghimbau majikan yang memiliki domestic helper terlilit hal seperti ini untuk membantu cece-nya polisi. Jadi buat kalian ya, yang naik gitu kan, apa namanya, misalkan debt collector, terus majikannya, "Kalau ada debt collector lagi ke sini saya poking." Nah itu mungkin majikan kalian sudah menerima informasi seperti ini. Sehingga apakah ini berbahaya Kaisam untuk kitanya? Ya sebenarnya sih ya kalian ya cuy ya. Yang pertama kamu harus mengakui kalau kamu salah, yang kedua apa yang harus dilakukan? Kalau majikan masih mempekerjakan kamu, kamu harus apa namanya, memperlakukan majikan dengan baik secara profesional kerja. Jangan sampai kita punya utang tapi kita kerjaan kacau gitu, anak terlantar gitu, itu kan bagian tidak profesional kita ya cuy ya. Kita udah ngutang, udah menyusahkan majikan, kerjaan juga amburadul gitu, mau jadi apa kita. Sedangkan kita nuntut gaji di depan gitu, "Majikan boleh nggak saya ambil gaji di muka?" Iya kan? Sedangkan kerjaan ecek-ecek gitu kan. Aduh inilah yang jangan ya cuy ya, jangan dicontoh. Jadi buat kalian yang sudah terlilit di tahap ini, silakan report polisi, laporkan, kantornya, terus laporkan apa ancamannya, terus apa namanya, minta perlindungan ya cuy ya. Dengan syarat kalian sudah mengembalikan pokok pinjaman saja, oke? Nah setelah itu kalau misalkan kamu untuk apa namanya, untuk supaya tidak diteror ya, ya udah ganti nomor handphone pun nggak apa-apa setelah report polisi ya cuy ya. Nah itu untuk menjaga keamanan kita dan majikan, kita tuh apa, dihimbau untuk melaporkan ke polisi. Apalagi yang kalian ada sistem tabungan yang nggak bisa dikeluarkan, berdalih saksinya nggak bayar gitu kan. Nah itu tinggal kamu hitung aja, "Oh tabungan saya ada segini, saya kurangnya segini lagi, oh berarti saya bayarnya segini lagi nih." Bayar, tek, terima nggak terima itu, ya sudah. Terserah, yang penting di situ ada uang saya, di situ udah ada uang pinjaman. Report polisi, jelaskan ke polisi kalau di sana saya ada saving money segini, ada duit segini, saya sudah membayar segini, tapi saya masih mendapatkan ancaman. Report polisi aja, nama banknya, biar jadi, apa namanya, pantauan pemerintah. Syukur-syukur lisensinya dicabut gitu kan, semuanya tutup bank. Alhamdulillah, itu yang kita butuhkan ya, cuy, ya. Aduh, karena seperti ini tuh nggak akan selesai-selesai gitu cuy, kita-kitanya yang udah bermasalah gitu kan, terminit, balik ke Indonesia, ada anak baru kecemplung lagi. Nah, untuk itu, pentingnya edukasi dan saling menghimbau. Jadi buat kalian jangan jadi bangsit gitu, bukan malah memperdaya teman-teman kita yang baru datang dari Indonesia ke sini gitu. Harusnya kalian yang jadi kakak senior harusnya ngasih tahu, "Dek, jangan ya Dek." Bukan malah, "Eh, coba kamu ambilin buat saya." Jangan ya.
Nah, itu mungkin sharing Kak Sam hari ini tentang berita yang ada di televisi ya, cuy, ya. Aduh aduh, ya syukurlah alhamdulillah ini adalah kabar bagus untuk kita yang terlilit rentenir ya. Jangan takut untuk polisi. Apapun itu bentuknya kalau kalian mendapatkan ancaman dan bunga jasa yang lebih tinggi atau tidak masuk logika, report aja polisi, oke? Nah, mungkin itu sharing guys Sam hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menginformasikan kepada kalian yang tadi nonton berita melongo aja nggak ngerti tuh. Nah, ya habis nonton guys Sam aja tak jelasin, oke? See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.